Yang ini masalahnya legal, yang sudah berizin berbuat seperti itu. Kita dijelek-jelekin dengan bos kita, seolah-olah kita mencantumkan nomor bos sebagai kontak darurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dengan saya Bang RG. Sebelumnya saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada teman-teman yang selalu mensupport channel ini. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Saya ingin menjelaskan ya dari beberapa penagihan pinjol legal. Banyak dari teman-teman yang baru-baru ini ya ada berbentuk penagihan dengan cara pengancaman, akan menghubungi daftar kontak. Malah di tahun 2022 ini bukan semakin berkurang ya DC-DC yang melanggar SOP-nya, malah ya semakin menjadi. Apalagi baru-baru ini banyak sekali saya temukan sudah dihubungi daftar kontaknya, ada juga yang dihubungi ke tempat kerjanya, hingga ada di luar jam ya, di luar jam kerja. Ada yang jam 11 malam, ada jam 12 malam. Ini dari aplikasi yang sudah berizin. Jadi nggak ada bedanya, cuma statusnya aja yang legal, tetapi cara bentuk penagihan dari DC tersebut hampir sama saja yang ilegal ya. Jadi ya tidak ada jaminan, tidak bisa dipercaya lagi. Mau legal mau tidak itu sama saja menurut saya. Seperti yang dialami dari teman kita ini. Teman kita ini gagal bayar di aplikasi 10 aplikasi ya. Pertama UKU, EasyCash, Pinjaman Go, Pinjam Gampang, Kredit Indonesia, Bantu Saku, Klik Kami, Aku Laku, Pinjam Duit, dan Modal Nasional. Memang sih ada beberapa yang belum jatuh tempo ya. Yang sudah jatuh tempo itu ya seperti Modal Nasional. Sebelumnya memang DC pinjam modal nasional ini sudah terus menagihnya ya hampir tiap hari ya. Dan sebelumnya juga ada pengancaman saya akan menghubungi bos Anda ya, dan akan menghubungi ARD Anda ya untuk pemotongan gaji ya, seperti itulah ya yang biasa dilakukan DC. Dan beberapa hari kemudian teman kita ini juga belum bisa bayar, dan DC ini berusaha menghubungi nomor telepon yang dicantumkannya ya, nomor tempat kerja. Dan setelah itu memang DC ini menjelaskan katanya kontak darurat tidak aktif, terus nomor telepon kerja yang dicantumkan juga tidak aktif. Dan tiba-tiba DC ini mencari alamat menggunakan map tempat kerja tersebut, namanya apa, ketemu itu ada tertera nomor telepon. Ternyata itu nomor telepon bosnya ya, dari teman kita ini. Dan tiba-tiba ya malam itu dihubungi bosnya ini ya, dengan DC ini menfitnah bahwa sudah mencantumkan nomor bosnya ke dalam kontak darurat. Nah ini dia katanya memang benar-benar tidak mencantumkan nomor bosnya sebagai kontak darurat, tetapi DC tersebut memfitnah dengan tujuan dia ya pasti ingin menghancurkan reputasi kita biar kita malu ya. Padahal sudah dijelaskan teman kita ini ingin membayar, cuma belum ada uang ya, beretikat baik lagi diusahainya, tetapi DC ini langsung saja menghubungi bosnya dengan memfitnah yang mengada-ada ya. Difitnahnya teman kita ini mencantumkan nomor bosnya sebagai kontak darurat. Jadi saya menyarankan kepada teman kita ini ya terbukalah, harus jelaskan ya. Jangan dipercaya apapun bentuk ya fitnah dari DC. Terus saya arahin jelaskan apa yang sebenarnya ya, bahwa memang benar-benar tidak mencantumkan nomor bosnya sebagai kontak darurat. Itu fitnah DC saja ya. Jadi harus konfirmasi ke rekan-rekan kerja juga ya. Memang ini sih memang berat ya, tapi mau tidak mau kita harus terbuka ya. Soalnya ini sudah difitnah. Sekarang malah yang berisiko itu pinjol legal, bukan ilegal. Kalau ilegal kita tahu ya, kita bisa jelaskan ke rekan kerabat daftar kontak bahwa itu ilegal. Sudah pasti ya bisa dimengerti. Di dalamnya banyak memuat penipuan ya, sebar data atau apa. Ya tentu mengerti. Yang ini masalahnya legal, yang sudah berizin berbuat seperti itu. Jadi sedikit sulit kita menjelaskan ya kepada rekan-rekan kita, rekan-rekan kerja. Ini yang jadi tumpuan utamanya sekarang tempat kerja pinjol legal yang sekarang ini ya. Jadi kalau menurut saya tidak akan bayar melalui online. Jika DC-nya masih menagih, saya akan jelaskan, bisa nggak Anda kembalikan reputasi saya. Memfitnah saya, terus Anda meminta tagihan. Jika meminta tagihan, silahkan datang ke rumah, saya tunggu. Kalau saya seperti itu aja ya. Bila perlu saya kasih dulu ya waktu, misalnya ya hingga DC-nya capek ya, terus menagih hingga berbulan-bulan ya. Berbulan-bulan, biarlah yang masuk by checking ya terserahlah mau masuk atau tidak, itu menurut saya ya.
dan biarkan sampai capek baru saya akan bayar. Itu pun tidak mau saya bayar melalui di aplikasi atau melalui online ya. Saya akan bayar secara cash, silakan datang ke rumah. Karena siapa yang nggak kesal ya seperti itu. Kita dijelek-jelekin dengan bos kita. Seolah-olah kita mencantumkan nomor bos sebagai kontak darurat. Mereka seperti itu. Jadi yang legal ini tidak bisa dipercaya lagi ya, berizin atau apa itu ya percuma saja. Ya sama saja ya. Tidak ada keamanan, malah ini yang lebih parah menurut saya. Dia berusaha menghancurkan kita di tempat kerja kita, ya. Oleh karena itu saya jelaskan kepada teman-teman, ya, yang penting di sini mental, ya, keberanian. Kita harus terbuka dengan orang-orang yang terdekat kita. Ya kan sekarang kan tempat kerja yang menjadi sasaran mereka, ya, untuk memalukan. Semoga ada tanggapan dari OJK, ya, atau AFVI. Jangan taunya sudah berizin, sudah ngurus izin, ya, setelah itu dilepas. Jadi semoga ada sanksi bagi pihak-pihak DC yang melanggar aturan, seperti menghubungi di luar jam kerja. Ini bukan lagi penagihan namanya, ini namanya menteror, ya. Jika satu hari sampai 5 kali, ya, bahkan ada sampai tengah malam, itu sudah menteror. Itu sangat mengganggu, ya, mengganggu. Jadi menurut saya seperti itu saja. Saya tidak akan bayar melalui online, dan saya akan suruh mereka datang ke rumah, ya. Dan masalah di tempat kerja kita tadi, kita jelaskan, kita terbuka sama bos kita jelaskan, jangan terlalu dipercaya nih DC, ya. DC ini mencoba memfitnah saya karena saya belum bisa membayar, mencoba menghancurkan reputasi saya. Yang penting kita sudah jelaskan, kita fokus saja, ya. Jadikanlah ini sebagai pelajaran bagi kita, ya, karena di sini memang kita sudah terjerat. Yang namanya terjerat pinjol itu susah, ya. Jadi apapun resikonya kita terima, ya. Yang terpenting di sini bagaimana cara kita menyelesaikan, bagaimana cara kita menanggapi masalah ini dengan lapang dada, ya, dengan bijak. Semoga mendapatkan solusi yang tepat, ya, agar bisa cepat selesai dari masalah ini. Yang penting di sini tetap tenang, fokus sama kegiatan pribadi. Masalah DC tadi nggak usah ditanggapin lagi menurut saya. Ya, bila perlu diblokir saja. Itu kalau saya, diblokir saja, buat pusing saja. Sudah difitnah, ya, lebih baik diblokir saja. Jika mau tagihan silakan datang, ya, seperti itu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.